Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kembali lagi di channel Sahabat Belajar bersama saya Bu Dewi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.14, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri dari yang pertama tesis atau pengenalan isu, yaitu pengenalan ide pokok penulis tentang suatu gejala atau kejadian yang dibahas. Yang kedua, argumen, yakni berisi pendapat yang mendukung ide pokok penulis. Semakin banyak pendapat yang penulis tuliskan, semakin meyakinkan teks persuasi tersebut. Lalu yang ketiga, rekomendasi, berisi tentang ajakan penulis terhadap pembaca. Coba perhatikan teks berikut ini. Di sini ada teks persuasi pendidikan dengan judul Ayo Raih Prestasi Sedini Mungkin. Setiap manusia pasti ingin sekali bisa berprestasi, karena prestasi merupakan suatu hal yang sangat membanggakan, baik bagi diri sendiri maupun orang tua. Orang tua mana yang tidak bangga jika anaknya berprestasi? Namun mencapai prestasi bukanlah mudah. Prestasi tidak bisa didapatkan hanya dengan usaha yang kecil. Perlu diadakan pengorbanan yang luar biasa di dalamnya untuk menghadapi kerikil-kerikil tajam yang siap menghadang di depan. Nah, paragraf pertama di sini disebut sebagai tesis karena berisi pengenalan ide pokok penulis tentang suatu gejala atau kejadian yang dibahas. Kemudian di paragraf kedua, mengapa kita harus berprestasi sedini mungkin? Dengan berprestasi sedini mungkin, kita bisa menciptakan pribadi yang kompetitif yang kelak akan selalu memacu diri untuk terbiasa berkompetensi dan berprestasi saat dewasa. Berprestasi sedini mungkin membuat kita bangga akan diri kita sendiri dan orang tua kita juga sangat bersyukur dengan pencapaian kita. Nah, jika kita perhatikan dengan seksama, maka paragraf kedua ini termasuk dalam argumentasi karena berisi pendapat yang mendukung ide pokok penulis. Kemudian paragraf yang terakhir ini termasuk dalam struktur rekomendasi karena berisi ajakan penulis terhadap pembaca. Jika kita perhatikan, di sini banyak kata persuasi yang menggunakan partikel lah. Seperti, temukanlah setiap potensi yang ada dalam diri Anda. Di baris kedua, di sini ada, lihatlah diri Anda lebih dalam lagi. Kemudian ada juga, asahlah potensi-potensi tersebut sehingga bisa menjadi suatu hal yang bisa menuntun Anda meraih prestasi. Lalu, marilah temukan potensi dalam diri kita. Jadilah anak yang berprestasi dan buatlah orang tua bangga akan pencapaian kita. Jadi, jika diperhatikan di paragraf ketiga ini banyak ajakan yang menggunakan partikel lah. Dari segi kebahasaan, konjungsi yang digunakan dalam teks persuasi ada dua. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan sebab, seperti karena, sebab, dan oleh karena. Contohnya, kita harus belajar yang rajin karena dengan belajar kita dapat mengingat pelajaran yang telah kita dapatkan di sekolah.
Yang kedua, konjungsi yang menyatakan akibat, seperti akibat, sehingga, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Contohnya, oleh karena itu, pendidikan karakter sangat perlu diberikan kepada peserta didik. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa like dan share ke teman-temanmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.